Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Cerita Horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita sorok dari Simple Man. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Siang itu, Hanif mengetuk pintu rumah seseorang. Setelah tak beberapa lama, pintu akhirnya terbuka. Rupanya, itu adalah rumah milik bule Hanif. Di sana, perempuan parubaya itu melihat Hanif dengan raut wajah terkejut. Ada keraguan dan ketakutan di sela-sela garis wajahnya. "Nak, ada apa? Kok kamu kesini?" tanya bule kepada Hanif. Tanpa basa-basi, Hanif langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian ia langsung duduk di sofa yang terbuat dari bahan kayu jati. Bule masih memandang Hanif penasaran. Bule masih mencuri-curi pandang sembari berjalan mendekati Hanif, keponakannya. "Bule, sekarang cerita semuanya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Pak D? Lalu kemana Bude sekarang?" Bule masih menatap Hanif. Ia masih tampak menimbang-nimbang apakah Hanif harus tahu akan hal ini. Ia lalu berkata perlahan, "Opo toh, Bule juga ndak tahu. Yang jelas, budemu pergi, minggat. Tahu-tahu Pak Demu sakaratul maut." Hanif masih tak puas dengan jawaban Bule. "Kalau begitu, kasih tahu Hanif, Bule, siapa sebenarnya Bude ini?" Bule tampak semakin tidak tenang. Gestur tubuh dan wajahnya tidak nyaman. Beberapa kali ia menggigit bibir bawah seperti orang yang terdesak. Namun, Hanif tak mau berhenti. Ia terus-menerus mencerca Bule dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini memenuhi isi kepalanya. Sampai akhirnya, Hanif menunjukkan sesuatu kepada Bule. Tepat di bagian pinggul, ada luka hitam misterius yang muncul. Bule tak bisa berkata apa-apa. Bapak dan ibu sudah lama meninggal. Keluarga kita juga hancur sehancur-hancurnya. Lalu, Hanif terdiam sejenak. Pak D setiap matahari sudah tenggelam selalu datang dari kuburan. Datang ke rumah kita, lalu memperlihatkan wujudnya tepat di hadapan Hanif dan Isti. Apa Bule tahu itu? Bule masih diam. Ia terus menundukkan kepalanya. Terjadi jeda di antara mereka. Ruangan itu mendadak sunyi. Sampai akhirnya Bule berdiri lalu meninggalkan Hanif seorang diri. Masuk ke dalam kamar miliknya. Tak beberapa lama, ia kembali dengan membawa selembar kertas yang dilipat. Bule memberikan kertas itu kepada Hanif. Bule menggenggam kertas itu tepat di kepalan tangan Hanif sambil berujar lirih. "Bapak, ibumu, dan Pak Demu punya dosa yang besar kepada budemu." Bule sendiri tidak begitu tahu ceritanya. Carilah jawabannya sendiri. Kalau ketemu semua ini, mungkin akan selesai. "Sudah ya nak, Bule cuma bisa ngomong segini. Berangkatlah ke sana, biar kamu tahu semuanya. Biar kamu tahu siapa budemu yang sebenarnya." Tanpa membuang-buang waktu lagi, siang itu juga Hanif berangkat dengan bus antar kota. Karena alamat pada selembar kertas yang diberikan oleh Bule
merujuk pada suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal Hanif. Ia harus tahu awal dari semuanya. Dari dalam bus, hujan deras baru saja turun. Hanif harus bergonta-ganti kendaraan untuk bisa sampai di sebuah desa yang sedikit berada jauh di pedalaman. Rumah-rumah masih banyak yang terbuat dari bahan kayu triplek atau gedek. Jarak satu rumah ke rumah lain juga cukup jauh. Sumur-sumur tua dengan pohon-pohon bambu menjadi pemandangan yang biasa. Hanif terus melangkah di atas tanah yang berlumpur. Saat dirinya mendekati seseorang yang tampak sedang membilas kaki dan tangan di dekat salah satu sumur, tanpa membuang-buang waktu, Hanif bertanya kepada lelaki itu. Saat Hanif menunjuk alamat di selembar kertas yang ia bawa, tiba-tiba lelaki itu memandang Hanif dengan wajah penuh selidik. Namun, ia tetap menunjukkan sebuah jalan. Hanif mengikuti kata si lelaki. Ia berjalan sejengkal demi sejengkal menyusuri jalanan asing itu. Entah kenapa, sedari tadi Hanif merasakan firasat yang buruk. Sementara hari sudah mulai gelap, namun Hanif tak ingin berhenti sampai di sini. Ia sudah berjalan jauh dan ia ingin tahu semuanya. Semua tentang apa yang terjadi dengan keluarganya. Setelah mengikuti kata si lelaki, akhirnya Hanif menemukan apa yang ia cari. Alamat dari isi di dalam kertas itu rupanya adalah sebuah rumah besar dengan bangunan khas peninggalan Belanda. Halamannya luas, terlindung dari pagar besi yang sedikit berkarat. Meski tampak seperti rumah tak berpenghuni, Hanif melihat tanaman-tanaman yang menghiasi rumah ini terawat dengan sangat baik. Pohon-pohon rindang tumbuh di sekitarnya. Meski ia ragu, akhirnya Hanif nekat mengetuk pagar besi berkarat itu dengan batu yang ia temukan. Kepala seseorang perempuan muncul dari sela pintu. Ia melihat Hanif seperti mengintip. "Nyari siapa, Mbak?" tanya si perempuan ketus. Usianya mungkin sepantaran dengan Hanif atau lebih muda sedikit. Hanif berusaha bicara namun hujan perlahan turun lagi. Hanif menyebut Bude. Setelah menyebut nama Bude, perempuan itu baru keluar, berlari kecil mendekati Hanif, lalu membukakan pintu pagar sembari menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana, Hanif melihat sekilas seseorang baru saja mengintip dirinya dari balik selambu putih di jendela salah satu kamar. Bener, ini rumah Bude. Belum menyebut nama, tiba-tiba perempuan itu melotot, seolah tak mau mendengar nama itu. Ia mempersilahkan Hanif sebelum berjalan pergi meninggalkannya. Sendiri di ruang tengah dengan banyak foto tua hitam putih. Saat itu, Hanif hanya melihat-lihat sebelum ia menyadari sesuatu dengan rumah ini. Sesuatu yang sedikit membuat dirinya sendiri terkejut dibuatnya. Rumah ini memanjang, dan dari ruang tengah, Hanif bisa melihat lorong panjang, nyaris sama persis dengan rumah miliknya. Tak berselang lama, seorang wanita tua menggandeng tangan seorang lelaki yang menutupi kepalanya dengan kain sorban melangkah keluar. Bola matanya putih seperti tunanetra. Tangannya ringkih menggenggam tongkat kayu. Mereka duduk memandang Hanif dengan sorot mata dingin. "Jenengan cari siapa?" kata si wanita tua lebih dulu
Hanif terpaku memandang si lelaki yang menatap kosong tembok di hadapannya. Hanif tersadar oleh pertanyaan itu, lalu mulai menceritakan semua, mulai dari kematian orang tuanya hingga kedatangan Pade. Wanita itu mendengarkan dengan seksama. Sebelum Hanif menyebut nama Budi dan sesuatu terjadi pada si lelaki tua, ia mengangkat kepalanya lalu menoleh pelan sekali menatap Hanif, seolah-olah dia bisa melihat dirinya. Nama yang kamu sebut adalah nama anakku. Hanif terkejut saat mendengarnya. Bule tak mengatakan hal ini sebelumnya. Ia hanya menyuruh Hanif datang ke tempat ini dan mencari tahu siapa Budi itu. Di sini, ia akan menemukan jawaban yang ia cari. Namun Hanif masih terlihat bingung. Sebenarnya untuk apa ia di sini? Wanita tua itu meminta Hanif menceritakan kembali semuanya. Hanif tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan sampai akhirnya. Hanif teringat sesuatu, sorop. Dan Hanif bisa melihat tangan si lelaki tua gemetar hebat menggenggam tongkatnya. Si wanita tua berusaha menenangkannya. Lelaki tua yang sebelumnya dibantu oleh tongkat untuk berjalan itu tiba-tiba bisa berdiri seperti orang normal. Sementara istrinya terus menenangkan dirinya. Sabar pak, sabar. Melok aku nduk, kata si lelaki tua. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Hanif merinding melihatnya. Dari balik tirai, perempuan yang membukakan pagar tengah mengintip. Wajahnya terlihat cemas. Entah apa yang terjadi sebenarnya di sini. Hanif tak bisa menafsirkan keadaan di dalam rumah ini. Apalagi di luar sebentar lagi sorop akan tiba. Badan tiba-tiba gemetar. Angin dingin merasuk ke dalam sukma paling dalam saat Hanif berjalan mengikuti dua sosok manusia asing yang baru saja ia kenal sedang berjalan perlahan-lahan masuk semakin jauh ke dalam lorong. Suasananya lembab, tercium aroma tak menyenangkan. Semakin ke dalam, rumah itu terasa semakin lembab. Dan seperti rumah Hanif, rumah itu benar-benar memanjang dengan ubin semen dan pintu-pintu kamar yang berwarna gelap. Beberapa sudut digenangi oleh air yang seolah-olah dibiarkan begitu saja. Hanif ragu, ia ingin bertanya kemana dia akan dibawa. Namun bibirnya keruh, hanya bisa mengekor sembari mendengar gema suara langkah kaki mereka saat sedang berjalan. Pelan-pelan, dari jendela-jendela kanan kiri kamar, Hanif seperti melihat sosok yang ia kenal, terasa familiar. Bayangan itu semakin banyak, mulai dari sosok jangkung berdiri di samping jendela, melotot melihat Hanif yang membuang wajah. Ia menunduk dingin sekali. Gak usah dipaksa melihat nak, sudah lihat ke depan saja. Setelah lama berjalan, sampailah Hanif di depan sebuah pintu coklat yang diukir dengan motif batik Jawa Tengah. Ukirannya indah, kokoh, terbuat dari bahan kayu jati. Namun, yang membuat Hanif merasa aneh ialah di kiri kanan pintu terdapat bambu kuning yang diikat dengan sulur dari daun kelor, melingkar mengikuti tiang pintu penyangga. Si wanita tua meragoh kantung bajunya, sementara si lelaki tua hanya berdiri memandang kosong ke arah pintu. Saat segelincing kunci perak kusam itu menyentuh lubang dan membuka pintu besar itu, Hanif mendengarnya. Suara seorang wanita yang tengah menangis. Suaranya familiar, suara yang sudah lama tidak ia dengar. Suara orang yang ia kenal. Suara Bude. Hanif berjalan mendekat
melewati dua orang itu yang masih berdiri memberi ruang untuk Hanif. Di sana, Hanif melihatnya dengan mata kepala sendiri. Budi tengah duduk di atas ubin dengan kaki dipasung. Sementara dua tangannya terentang diikat oleh seutas tali tampar. Banyak pertanyaan muncul di dalam kepalanya. Apa yang terjadi dan kenapa Budi sampai seperti ini? Suara tangisan Budi terdengar menggema di dalam ruangan yang tak terlalu besar ini. Tak ada cahaya di sini. Hanya bau pesing lembab yang bisa Hanif cium di dalam lingkup ruang yang sempit ini. Budi menunduk, terus-menerus menangis. Saat itu, entah kenapa Hanif merasa iba melihatnya. Sebelum, tiba-tiba wanita tua itu menarik Hanif keluar dari kamar. Dan ketika Hanif melihat Budi lagi, ia melihat wanita yang menangis itu tersenyum menyeringai dengan gigi penuh darah sendiri. Saat itu, lelaki tua itu berjalan masuk. Ia menunduk sebelum menghantam tongkat yang ia bawa tepat di tenggorokan Budi. Hanif termangu, mematung diam. Sementara wanita tua yang memeganginya memalingkan muka. Suara gemertak saat tongkat menghantam terdengar. Anehnya, Budi tertawa. Tidak cukup mempersulit keluargamu sendiri. Sekarang keluarga orang yang kau seret masuk. Sampai kapan Bapak harus menyadarkanmu? Yang sudah meninggal tidak akan bisa pulang lagi. Bapak gak akan mati sampai kamu sadar diri, anakku. Hantaman terus terdengar, darah mengalir dari kening, mengalir ke mulut. Budi menikmati. Hanif hanya diam, ia tak tahu apa yang baru saja terjadi. Semua begitu cepat. Suara tongkat jatuh, dan tangisan dari si lelaki tua yang menutupi wajahnya membuat Hanif seperti orang bodoh. Ia tidak mengerti sama sekali. Malam sudah tiba. Hanif duduk di atas kursi di ruang tengah. Di hadapannya orang tua Budi tengah dia melihat Hanif dengan rasa iba. Ia lalu mengatakan semua. Siapa Budinya saat ini dan alasan kenapa semua ini terjadi. Sebelum bertemu Pak Demu, sebenarnya Budi sudah pernah memiliki suami. Tapi sayangnya nasibnya sangat jelek. Baru menikah setahun, suaminya sudah tidak ada. Tapi sebelum itu, sebenarnya Budemu masih mengharapkan suaminya yang dulu. Karena itu, dia menjalani puasa surup tanpa sepengetahuan kami. Puasa itu sulit sekali. Dulu dilakukan zaman penjajahan untuk membuang kangen sama suami atau istri yang sudah meninggal lebih dulu. Tapi bila dilakukan terus-menerus, isi kepala manusia tak sanggup menahannya. Bisa gila, hilang selama-lamanya. Hanif terdiam melihat lorong panjang rumah itu. Begitu gelap, begitu mengancam. Poso surup, tanya Hanif. Lelaki tua itu mengangguk. Puasa yang dijalani untuk tidak makan dan minum. Ketika surup datang, tanah kuburan itu yang jadi pengganjal perutnya. Tapi Budemu ketagihan. Mulai saat itu, kejiwaannya terganggu. Bude mulai berjalan dari satu kuburan ke kuburan lainnya untuk makan tanahnya. Itulah alasan kenapa setiap surup datang, mereka ke sini mengisi kamar-kamar kosong itu. Yang kamu lihat tadi adalah Korin, pemilik kuburan. Si lelaki tua itu sejenak melirik istrinya yang mengangguk seperti memberi izin untuk mengatakan semuanya. Nak, dulu Pak Demu malam-malam saat hujan deras datang ke sini. Pak Demu diterne karo wong tuamu gendong bayi. Jabang bayi yang masih merah
lahir dari rahim anakku, budemu sendiri. Tapi lelaki tua itu melihat istrinya kembali. Kepala bayi merah itu berwujud sapi. Jabang bayi itu sudah mati saat dilahirkan. Pak Demu minta tolong agar jasadnya dikubur di sini. Tapi di sini banyak horin, Bu Demu. Bila dikubur di tempat lain akan menjadi ramai perbincangan. Akhirnya sepakat. Jasad itu dikubur di salah satu kamar di rumahmu. Budemu marah besar saat tahu apa yang dilakukan oleh ayahmu. Ia berkata kepada Pak D bahwa yang menghamili Bude adalah jin yang datang ke rumahmu. Lelaki tua itu sejenak tersenyum. Tak ada yang tahu cerita aslinya seperti apa, karena orang tuamu, Pak Demu, juga sudah tidak ada. Tapi Pak Demu juga akhirnya menjalani puasa surup. Juga karena hatinya mulai percaya bahwa bayi yang mati itu mungkin anaknya sendiri yang cacat. Saya terdiam sejenak saat mendengar ceritanya. Tentu banyak hal yang saya pikirkan saat itu. Seperti yang saya katakan di tweet awal setahun yang lalu. Cerita ini adalah aib besar yang mungkin sukar dipercaya. Dan akhir cerita bagaimana? Kuburan bayi itu dibongkar. Tulang belulang itu lalu disimpan di dalam kain kafan putih. Diikat tali temali lalu diberikan kepada Budi. Konon, saat itu diberikan, setiap malam di rumah orang tua Bude, Hanif pernah mendengar Bude tertawa begitu keras sambil bernyanyi lagu tidur untuk anaknya. Sampai sekarang, wanita itu masih hidup. Namun, saya tidak akan bertanya di mana beliau tinggal. Bagi saya semua ini sudah cukup. Soal alasan kenapa orang tua Hanif terlibat, saya harap kalian bisa menangkap pesan tersiratnya. Saya pun malas menjelaskan. Rasanya lega, akhirnya saya bisa menyelesaikan cerita paling lama yang hampir memakan waktu 1 tahun. Semua yang terjadi pada saya atau siapapun yang terlibat, kalian tidak akan percaya bila saya jabarkan satu-satu. Namun biarlah cerita ini saya tutup sampai di sini. Maaf, cerita ini tidak bisa sempurna karena banyak yang saya potong dan kaburkan. Terima kasih, matur nuwun. Saya pamit. Sekian cerita Sorop kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.